Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perkembangan zaman, manusia saat ini sangat mudah dalam mencari ilmu pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan. Semua hal termasuk pendidikan agama, kajian-kajian agama sudah bisa diakses dan dinikmati melalui media yang ada. Hal semacam ini memang patut disyukuri karena akan menumbuhkan kesadaran anak-anak dan para remaja akan pentingnya memahami agama. Namun tidak sedikit di antara mereka yang terjerumus dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama, ajaran-ajaran aneh yang tidak ada dasarnya, kajian-kajian yang dibungkus dengan agama namun pada dasarnya menjauhkan pada ajaran agama. Oleh karena itu, hal dasar yang perlu diperhatikan dalam mencari ilmu adalah mencari dan memilih guru yang tepat sehingga nantinya tidak akan terjerumus dalam pemahaman yang keliru dan sesat. Ini sangat penting mengingat belakangan ini juga tidak sedikit masyarakat yang menganggap seseorang itu ustadz hanya karena ia mampu berbicara di depan publik ataupun berkreasi di media sosial dengan membawakan beberapa ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tak jarang latar belakang orang tersebut tidak memiliki dasar pemahaman agama yang cukup baik. Pada kesempatan ini, mari kita dengarkan tausiah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang kemuliaan ulama dan bagaimanakah seharusnya kita dalam mencari dan memilih seorang guru. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris Nabi. Makanya di antara nikmatnya duduk sama ulama itu, kadang di tengah-tengah majelisnya ulama itu datang malaikat-malaikat nyamar jadi manusia. Alhamdulillah kita nggak tahu. Coba kalau tahu, ndoro malaikat, Masya Allah. Repot tambahan. Saya kemarin barusan ketemu malaikat tuh viral. Malaikat yuk kita foto bareng mah. Viral gitu, aneh gitu kan ya. Malaikatnya nyamar jadi manusia, bisa. Malaikat Jibril akan datang nyamar jadi manusia ikut ngaji, bisa. Malaikat rahmat khusus datang nyamar jadi manusia ikut ngaji, bisa. Makanya kalau di pengajian ya, kalau lihat orang ganteng-ganteng bek menawa malaikat. Sebab malaikat kalau nyamar ganteng. Jadi malaikat gak akan nyamar jadi wong elek, enggak gitu. Kalau ada orang kurang ganteng, kamu husnudonnya mungkin ini wali lagi menutup diri, boleh. Wali menutup diri. Tapi kalau malaikat itu selalu tampilnya dalam hadis dikatakan pakaiannya bersih. Pakaiannya bersih. Makanya kalau di pengajian kok ada orang yang rodok nggak pernah hadir, nggak pernah kelihatan, nggak ada yang kenal. Tapi kok wajahnya luar biasa
Jangan-jangan malaikat. Makanya daripada kamu sibuk nyari, nggak usah dicari. Nanti akhirnya nggak ikut ngaji, sibuk toleh di malaikati. Udah ngaji nanti, nggak cari ilmu. Yakini saja insya Allah ada malaikat yang hadir. Bayangkan kalau malaikat hadir di tengah majelis wujud, nyamar jadi manusia. Berkahnya luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau malaikat yang nggak wujud banyak, pasti hadir. Tapi ada malaikat yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh temennya para wali, itu loh temennya orang soleh. Jadi orang soleh itu ngobrolnya sama malaikat. Tapi jangan besok kamu buka pengajian, terus kamu buat pengumuman, terus kamu ngaku-ngaku, ikhwani rahimakumullah, saya tidak seperti Habib dan kiai yang lain, pangkat saya itu saya didatangi malaikat. Saya belajarnya langsung dari malaikat. Kalau ada yang model begitu, Masya Allah, mudah-mudahan cepat sehat saudara-saudara. Ya mudah-mudahan cepat sehat. Gak boleh begitu syariatnya. Ya melanggar syariat. Nabi aja diam. Nabi Muhammad SAW diam tidak ngomong, itu malaikat Jibril. Nunggu malaikatnya udah pergi. Ya nunggu sahabatnya udah gak ngerti. Yang dikasih tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang bisa dipercaya. Dan disampaikan ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah, berarti bejo enggak kalau kumpul ulama? Bejo ya? Nikmat. Makanya orang yang suka kumpul di majelisnya ulama itu enggak bisa ngerasakno donya. Maksudnya enggak bisa ngerasakno donya gimana? Enggak sempat sumpek. Sumpek tuh baru mampir langsung minggat. Sumpek tuh baru datang langsung pergi. Kenapa? Malaikatnya di situ semua. Malaikatnya doakan, malaikatnya mintakan rahmat, malaikatnya mintakan ampun, tenang, nyaman. Mungkin ada yang nanya, Labib, gimana caranya zaman sekarang kita mau kumpul sama ulama-ulama itu? Gampang. Zaman sekarang ini semakin gampang. Ya banyak itu PDF kisah-kisah para wali. Ya kisah-kisah para wali. Kitab-kitab, buku-buku kisah akhlaknya para wali. Kalau bisa beli, gak bisa beli pinjem. Baca tiap hari ceritanya wali. Berarti kita lagi duduk sama wali. Nah, ini kalau kita mau membuat kegiatan seperti itu di rumah kita menyenangkan. Makanya saya udah buat channel khusus namanya channel Thariqah Alawiyah. Yang belum subscribe, segera subscribe saudara-saudara. Selain channel Habib Novel Alidrus ada channel Thariqah Alawiyah. THARIQAHALAWIYAH. Thariqah Alawiyah. Di YouTube ya, channel YouTube. Nah, channel Thariqah Alawiyah ini nanti akan banyak kisah. Baik dari para habaib maupun sahabat-sahabatnya para habaib. Maupun pecinta-pecintanya para habaib. Ilmunya, kisahnya, ibadahnya. Jadi kalau kita duduk di majelis orang soleh nanti akan ada malaikat yang nyamar. Karena al-ulama warathatul anbiya. Siapa yang mewarisi Nabi maka dapat warisannya Nabi. Kalau Nabi biasa didatangi malaikat, ya orang itu juga akan biasa didatangi malaikat. Cuman malaikatnya gak ngaku-ngaku aku malaikat tuh, gak. Hadir di majlis. Tanda apa? Ta'yid min indillah. Tanda bahwasanya majlis itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis itu majlis yang disahkan, dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manzur, majlis yang dipandang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para anbiya wal mursalin, oleh para malaikat. Sehingga siapa yang hadir di majlis itu mendapatkan rasa nyaman yang luar biasa. Ini yang ada di awal hadis, yaitu datang malaikat nyamar. Kemudian saya belum pernah baca, wallahu alam nanti kalau ada yang baca. Sampai hari ini saya belum pernah baca ada malaikat nyamar jadi perempuan. Pernah baca? Belum ya? Karena dulu kakek saya pernah ngomong malaikat gak akan nyamar jadi perempuan. Jadi malaikat itu dalam kisah-kisah selalu nyamarnya jadi laki-laki. Walaupun malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Tapi kalau nyamar jadi laki-laki. Maksud saya ngomong begini apa? Ngaten loh mas. Nanti kalau ada perempuan model apapun ngaku malaikat sama kamu mesti setan. Paham? Paham enggak? Mas jangan khawatir, saya malaikat lagi nyamar. Mesti setan. Atau malam-malam jenengan lagi tahajud muncul cahaya jelung luar biasa wedok.
perempuan terus ngomong, aku malaikat. Wah, setan mesti. Paham ya? Malaikat gak akan nyamar jadi perempuan, nyamarnya jadi laki-laki. Dan malaikat kalau nyamar jadi laki-laki ngomongnya mesti genah. Ngomongnya mesti bagus. Apa itu Islam, ngajari sholat toh ya? Apa itu iman, apa itu ihsan? Gak ngajari yang gak genah. Ngaku jadi malaikat kok ajarannya gak beres. Masih ingat cerita saya yang dulu? Ingat? Yang dulu. Kok lihat saya gak enak kenapa nih? Lupa. Itu ada ulama besar punya pesantren dan punya santri-santri istimewa. Santri-santri istimewa. Tapi setiap waktunya tahajud, santri-santri yang istimewa ini, yang pinter-pinter nih, yang kelasnya ustadz hilang semua. Gak ada yang ikut tahajud. Seminggu dicari gak ada. Akhirnya dipanggil sama pimpinan pesantrennya nih, ulamanya. Kalian ini kalau malam kok gak pernah kelihatan kemana? Maka akhirnya toleh menoleh ini, santri-santri senior ini noleh-noleh, akhirnya ngomong, guru mohon maaf, sebetulnya ini rahasia. Hebat ya santrinya ya. Guru mohon maaf, sebetulnya ini rahasia. Tapi karena guru yang nanya dan kami banyak hutang budi sama guru, mau tidak mau kami harus jelaskan. Gimana? Rahasia guru, tiap malam kami pergi ke surga. Tiap malam kami pergi ke surga. Ngomongnya bisi-bisi. Tiap malam kami pergi ke surga. Gurunya yang ngomong, lah kalian tuh murid yang gak beres. Gimana guru? Lah ke surga gak ngajak-ngajak. Ke surga kok gak ngajak? Ngajak. Kalau ke surga ya gurunya diajak. Oh ya guru, nanti malam guru. Siap. Malam jamnya tahajud, guru sama santrinya hilang semua. Pergi ke surga. Betul, sampai ke satu tempat yang indahnya luar biasa. Begitu azan subuh, mau balik ke pesantren, gurunya ngomong, mau ngapain? Subuh, sebentar lagi pagi. Saatnya kita kembali ke pesantren guru. Wah kalian bodoh. Kenapa? Sejak kapan ada orang sudah masuk surga pengen keluar? Kalau udah di surga tuh ya jangan keluar ngapain hidup di dunia lagi. Udah kita di surga saja. Oh betul ya guru ya. Betul, iya betul. Saya guru kalian, mesti lebih pinter. Manut muridnya semua. Matahari terbit. Begitu matahari terbit, tempat yang dikira surga berubah menjadi tempat penimbunan sampah. Kaget muridnya, kok tadi kayak gini, gurunya ngakak. Kata gurunya, tahu enggak kalian? Yang ngajak kalian ke sini bilang ini surga siapa? Itu setan. Karena setan tidak mau kalian tahajud, tidak mau kalian qiyamul lail. Allah udah janjikan kalau kalian qiyamul lail, kalian tahajud maqama mahmuda. Diberi derajat kedudukan yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan enggak mau kamu dapat tempat itu, kemuliaan itu. Makanya kalian diiming-iming katanya surga, padahal hanya fata morgana, palsu. Makanya aja dadi wong sing ndelok ketok-ketok ndelok ngono ki. Wah, saya melihat cahaya Habib. Di majelis Habib ini di atas kepala saya lihat cahaya. Jelas lampu kok ya. Habib, saya lihat wajah Habib itu bersinar. Jelas aku ganteng kok ya. Kena sorot lampu segitu banyak kan ya, Masya Allah, ya bersinar. Habib Muhammad juga bersinar, kena sorot lampu, betul kan ya? Habib, saya melihat banyak malaikat ikut Habib, harus mbok terangno, jelas. Kalau kita lagi ngajar itu banyak malaikat ikut pengajian. Nah, kamu bisa lihat berarti kamu luar biasa ngelamuni. Paham maksud saya? Jadi jangan percaya sama begitu-begitu. Kita iman pada keramatnya para wali, tapi kita ini derajatnya di mana? Kita bukan derajat yang begitu-begitu. Kita ini aja lihat perempuan masih delongop. Masih belalakkan mata. Makan semua dimakan. Gak nanya ini halal atau haram. Kerja yang syubhat diterjang, yang haram dilalap. Masya Allah. Kemudian merasa punya derajatnya wali-wali belum. Mata kita ini masih bukan lagi belen. Peteng dedet wuto ya. Masih buta. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya majelis. Jangan percaya sama yang seperti itu. Jangan percaya. Kecuali orang yang mengajarkan sholato, bekti sama orang tuamu, sayangi saudaramu, jangan benci orang lain, jangan menyombongkan diri. Nah kalau orangnya ngajarin gitu, bagus. Kalau kebanyakan cerita, saya barusan ketemu dengan begini, aku melihat begini, tinggal no. Ya tinggal no, golek sing cetha-cetha wae, ojo sing aneh. Paham? Tuh,
channelnya Yai Miftahul Akhyar, Ketua Suriah NU tuh, Masya Allah bagus. Bahas kitab Al-Hikam. Channelnya di YouTube ada. Jenengan kok belum subscribe? Ya subscribe tuh, channelnya bagus. Di Surabaya beliau ngajar kitab Al-Hikam. Yai Miftahul Akhyar kan luar biasa. Dengarkan nih yang begini-begini nih ilmu ya ilmu. Banyak kiai kita itu ilmunya luar biasa. Jangan sibuk cari yang katanya keramat padahal enggak keramat. Al istiqomah afdol min alfi karomah. Kamu bisa istiqomah itu lebih bagus daripada kamu punya 1000 kekeramatan. Makanya orang dulu enggak cari keramat, carinya istiqomah. Jangan diartikan yang lain ya, istiqomah kan maknanya banyak ya. Yang paham-paham, yang enggak paham jangan paham. Jelas semuanya? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.